Iya. Apalagi suster? Aku kan lagi sakit. Cerewet kali kau. Apa? Oh, namaku Mona. Tapi itu nama KTP saja. Itu nama dikasih mamaku di Medan sana sebagai peruntungan dan nomor panjang. Cukup kau panggil saya dengan Opung. Opung kataku. Sudah ya, bisa kualat aku nanti sama leluhurku kalau kau panggil Mona. Apalagi suster? Apa? Oh, begini ceritanya. Tadi malam emang gak enak lah badanku sedikit. Agak cepat tidur. Aku rasa sulit beolnya. Itu aja penyakitku suster, gak ada yang lain. Ku minum segelas soda, udah perginya dia betul-betul. Tapi lewat tengah malam, mataku ini kenyat-kenyat rasanya seperti mau copot. Belum kepalaku ini, ya Tuhan, rupanya ini berat seperti dipukul-pukul palu godam. Sakit pula rasanya. Belum leherku ini keras seperti baja. Lantas bertanyalah aku kan, apa yang sebenarnya penyakit ini? Datang tak pernah kundang, ku tenda gak mau pula dia pergi. Asal kau tahu saja, umurku sudah 67 tahun. 67 tahun kataku. Gak pernahnya aku sekalipun ke rumah sakit. Sama dokter aja aku gak kenal. Apalagi sama kau. Kau kan perawat biasanya di sini. Waktu umurku 50 tahun, aku memutuskan diri untuk keluar dari pekerjaanku sebagai PNS. Bersepeda lah kerjaanku tiap hari. Dari pagi buta sampai sore buta. Jaraknya pagi buta, sore buta. Kau ukurlah suster. Pagi buta, sore buta. Aku pula yang kau suruh. Mana sempat aku. Nah, tiba-tiba penyakit ini datang tidak tepat pada waktunya. Langsung saja dia menyeruduk perutku. Melilit rasa perutku suster. Melilit kataku. Ke sini lah aku ya. Dokter, di mana ya kau, dokter? Dokter, sebagai perawat ternama di rumah sakit ini, aku berhak untuk menentukan nasibmu. Tolong kau camkan itu. Masa aku tanya nama saja kau tidak menyahut? Kan setiap orang punya nama karena punya KTP. Nah, kau tiba-tiba masuk ke UGD ini dengan tubuh penuh luka. Kau kira UGD ini punya mbahmu? Namanya unit gawat darurat, tetapi juga punya prosedur. Yang pertama, aku harus tahu kau itu siapa.
asalmu dari mana. Yang kedua, aku harus tahu keluargamu siapa, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya. Nah, yang terakhir, aku harus tahu siapa yang akan menjaminmu saat pengobatanmu di sini. Soal menolong orang lain, itu urusan lain. Kau kira rumah sakit ini lembaga sosial? Sejak awal pendiriannya saja, rumah sakit ini sudah termasuk dalam lembaga bisnis. Tidak ada salahnya kan mengambil keuntungan dari orang yang sakit. Itu sih salah kau sendiri. Kenapa kau sakit? Kau kira untuk biaya perawatan, jasa-jasa yang diberikan tidak membutuhkan biaya yang besar? Nah, jika ada dokter-dokter yang sosial begitu, aku tidak setuju. Itu namanya pemborosan anggaran. BPJS? Jangan harap semua BPJS. Namanya subsidi pemerintah. Tetapi banyak rumah sakit memutuskan tidak sama dengan BPJS. Kenapa lagi? Karena mereka merugi. Nah, kutanyakan sekali lagi kepadamu, siapa yang akan menjaminmu saat pengobatanmu di sini? Emang ada? Kalau ada, biar aku jelaskan beberapa tindakan medis yang diberikan kepadamu. Coba kau pegang kepalamu. Penyok-penyok kan? Itu tandanya kepalamu mengalami benturan keras. Apa itu benturan keras dari masa lalumu? Atau kau terlalu keras menjalani hidup? Nah, untuk kepalamu itu harus diberikan tindakan MRI. Untuk anggarannya saja sudah 5 juta. Nah, kakimu juga diperlukan ronsen. Untuk anggarannya sudah 7 juta. Jadi kepala dan kaki sudah 7 juta. Apa kau sanggup membayarnya? Apa kau sanggup? Melihat tampakmu kira seperti itu saja, aku tidak yakin kau mampu membayarnya. Apa kau mau kepalamu itu diketok injek saja? Kau kira itu kepala atau mobil tua? Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Dokter, kepala saya kenapa bisa begini sih? Perawat tadi bilang kepala saya penyok-penyok. Apa iya sih? Saya cuman gelandangan dan bisa mencari makan seberang kereta. Mungkin karena perut keroncongan selama 2 hari, lingkaran otak gak mau diajak kerjasama. Dokter, asal dokter tahu saja, kereta api itu sekarang menjadi musuh bagi orang-orang kecil seperti saya. Semenjak namanya berubah menjadi MRT. Perasaan dulu namanya masih KRL. Saya masih bebas saja kok untuk duduk di atas gerbang kereta. Ya, di situ lebih aman daripada aksi pencopetan di dalam gerbong. Ya, walaupun 5.000, 10.000 bagi orang kecil seperti saya kan sudah besar.
Dokter, asal dokter tahu saja, saya dulu cuma pedagang pisang dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Jadi untung dagangnya masih full, nggak perlu dibagi untuk ongkos kereta. Nah, dengan kondisi sekarang mengharuskan saya untuk menjadi kuli angkut di Tanah Abang. Ya, lumayan lah buat istri dan anak-anak saya di rumah. Dokter, kepala saya kenapa bisa begini sih? Ini rumah sakit atau bengkel? Main ketok sembarangan saja. Saya tahu yang jadi dokter kan cuma orang kaya. Orang kecil seperti saya gak mungkin jadi dokter. Sampai 7 keturunan pun gak mungkin. Dokter, saya pastikan saya tidak mampu membayar ongkos rumah sakit ini. Kan seharusnya saya dibawa ke rumah sakit yang lebih ramah untuk golongan seperti saya. Nah, karena saya sudah di sini, tidak adakah belas kasihan dari dokter dan para perawat di sini? Tidak adakah? Mari kita satukan rasa haru kita bersama bahwa rumah sakit ini tidak toleran terhadap orang-orang miskin seperti saya. Mari. Kalau saya memilih, lebih baik saya mati di gubuk saja. Karena kalau saya mati di gubuk, saya akan mendapatkan rasa kasihan dari orang-orang terdekat saya. Kalau saya mati di UGD ini, saya mati dengan kesendirian. Tak ada seorang pun yang mengenal saya. Lalu jenazah saya akan dimasukkan ke dalam penyimpanan buku. Mereka akan melihat jenazah saya melongos. Itu menyedihkan, bukan? Dokter, itu sekarang menghantui saya, dokter. Tolong obati saya, dokter. Tolong obati saya memang kere, dokter. Kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Buyung, kau dengar tidak? Kenapa ribut-ribut tadi pagi? Aku dengar mereka panggil-panggil dokter. Aku sudah panggil dokter ahli untuk mengecek badanku. Gak mau lakukan tiba-tiba penyakit stroke datang ke tubuhku. Gak ada lah guna hidup kalau setengah badan gak bisa digerakkan. Makanya bersepeda lah kerjaanku. Bukan soal goes-goesnya, tapi mau pula lah aku menikmati pemandangan. Sengaja lah aku pilih pemandangan di pedesaan, dikarenakan banyak emak-emak dan engkong-engkong menyapa ramah. Disitulah baru kita merasakan bagaimana punya banyak saudara. Sebagai perantauan Medan, aku diingatkan oleh beberapa patah begini bunyinya. Jikalau yang jauh tetaplah kerabat, maka yang dekatlah jadi saudaramu. Itulah penyebabnya banyak orang Batak yang mampu bertahan di perantauan.
Hai perawat, kutanyakan kepadamu, apanya keluhan pasien tadi? Aku nggak mau lah kau begitu galak dengan mereka. Rumah sakit ini memang partikel, boleh cari untung serba sedikit. Tetapi jangan pula lah kau abai dengan mereka. Kemiskinan saja sudah membuat mereka menderita. Jangan pula lah kau tambahkan dengan omelanmu. Kesinilah kau, cepat kesinilah. Aku memanglah tidak punya banyak uang, tetapi aku masih menyisakan rasa kasihanku terhadap orang-orang seperti dia. Aku tak perlulah kenal dia, tanyakan KTP-nya, dan tak perlu pula bertanyakan siapa istrinya. Yang aku tahu, dia masuk ke UGD ini setelah beberapa saat aku masuk ke UGD ini, bukan? Sekarang penyakitku penyakit mah biasanya, penyakit orang sibuk. Bersepeda tiap hari cuman alasanku kepada anak-anakku supaya mau mengurusi perusahaanku. Perusahaanku sudah besar, sudah berskala internasional. Itu kudirikan semenjak umurku 50 tahun. Nah, sudah, kau masukkan saja tagihan pasien tadi ke dalam tagihan itu ya. Tolong ya. Dan tolong memperbaiki kepalanya biar punya itu. Tolong ya. Sinanggar tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Sinanggar tulo atulo. Apa benar ini bernama Opung Monang? Kau siapa sebut-sebut Monang? Apa benar ini bernama Opung? Perkenalkan, saya Raden Mas Kuncoro. Radennya, itu menak dari Jawa kan? Ya Opung, itu hanya pemberian dari orang tua. Kenapa aku ke sini? Saya direktur di rumah sakit ini. Saya mau berterima kasih dan mengasih kabar kepada Opung. Karena Opung telah mau menanggung biaya pasien sebelah Opung. Cuman masalahnya apa? Kan aku sudah bilang masukkan saja tagihan pasien itu ke dalam tagihanku. Taunya aku Pak, dia punya anak dan istrinya menunggu di rumah. Tugas laki memanglah begitu. Pak Raden, tolonglah Bapak ingat kasus Bapak itu. Gak bolehlah kita saling membedakan. Walaupun kaya atau miskin sama kita di mata Tuhan. Nyawa ini titipannya. Kapanpun beliau berkehendak, udah berangkatnya kita. Pak Raden, sebagai suster ternamaan di rumah sakit ini, tolong ingatkan dia untuk menyetarakan pasien yang datang. Sudah. Pasti Bapak ragu kan? Saya mampu membayar tagihan pasien tadi. Kalau tidak, cepat Bapak bawakan tagihan itu. Bawa ke sini, aku bayar cash. Kalau Bapak Raden canggung, cepat bawakan suster yang ngomong tadi. Aku bawa dia ke sini. Aku meli dia, aku kasih nasihat kepadanya. Bukan begitu, Opung. Cuman masalahnya pasien tadi telah dinyatakan meninggal dunia. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai Bagaimana bisa terjadi? kau temui, ikan dan udang menghantui dirimu. Kenapa kau ambil nyawanya Tuhan? Kita tanah surga. Kenapa bukan aku saja?